Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Jang Wahab di channelnya Kayu Agung Radio. Pak Yono Bapak mulai seperti biasa Jang Wahab tidak DBN tapi dikawan oleh Pak Yus Rizal, narasumber yang tetap setia ngawani kita sampai ke materi-materi yang banyak ya. Pak Yono Bapak mulai sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk Bapak mulai klik di tombol subscribe kita dan share dengan yang lainnya supaya termotivasi kita untuk membuat dan mengupload video-video yang unik lainnya. Untuk Bapak mulai, ya pun, iya. Pak Yo, ini Pak Isijab, yo, terutama ya kita nak mengawali mungkin nanya apa kabarnya. Sehat ya? Alhamdulillah sudah. Ya Pak Isijab ini selalu setia untuk memberikan informasi-informasi manakala ya yang bertanya, dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Bapak Maulana yang lainnya. Nah, di sini Pak Isijab kita nak membahas mengenai kultur masyarakat yang ada di Kayu Agung atau terkenal dengan istilah masyarakat pribumi. Memang kami jati diri yang selalu turun temurun sampai sekarang ini ya. Nah, di dalam kultur masyarakat Kayu Agung ini ya ngapalah dikatakan bahwa jati diri ini turun temurun pada saat kita berbicara tentang kultur masyarakat. Begini dua ya. Kalau kita berbicara atau membicarakan masalah kultur kultur itu merupakan suatu nilai budaya ya. Benar. Nah, dalam satu daerah itu pasti ada kekuatan-kekuatan yang mampu mengarahkan kehidupan masyarakatnya itu melalui satu peradaban yang disebut dengan kultur masyarakat Kayu Agung pribumi itu punya kultur yang unik dibanding dengan mungkin daerah lain kan. Pada dasarnya begini, di daerah Kayu Agung itu terdapat multi kultur tetapi yang dominan adalah kultur orang-orang pribumi Kayu Agung. Nah, kenapa dikatakan tadi sebagai turun temurun? Jati dirinya itu turun temurun ya. Karena di sini yang namanya nilai-nilai budaya yang menjadi sekaligus menjadi nilai-nilai tradisi ini dipegang teguh oleh masyarakat Kayu Agung secara turun temurun, tidak terputus. Benar. Terus apa pengaruh dari kultur Kayu Agung itu dengan cara berpakaiannya mungkin? Sebenarnya itu bagus pertanyaan kan, karena dari spesifik kultur itu kan, karena di dalam kultur itu ada beberapa permasalahan yang bisa disentuh kan, mulai dari sikap perilaku, sopan santun, berpakaian dan sebagainya kan. Nah, kalau dalam berpakaian kultur Kayu Agung itu tergambar betul pada saat mereka itu memilih dalam hal memilih warna, memilih model, dan mencocokkan kombinasi warna kulit dengan warna pakaian. Sehingga tercermin di sini satu pengaruhnya, kalau perempuan itu terkesan anggun, kalau laki-laki terkenal atau terkesan memiliki karismatik, penampilan yang berwibawa. Nah, dari kultur cara berpakaian masyarakat Kayu Agung sampai sekarang, karena ya kita tahu ini Pak Isijab bahwa seiring dengan dinamika pembangunan juga ada perubahan-perubahan cara berpakaian dan sebagainya. Apakah dengan kultur yang dulu ada di Kayu Agung ini dan sampai sekarang itu tidak bergeser cara berpakaian, atau memang sudah ada mengalami perubahan? Kalau kita berbicara masalah pergeseran cara berpakaian dihubungkan dengan kekuatan kultur yang dipegang oleh masyarakat Kayu Agung. Nah,
ini adanya pergeseran-pergeseran itu secara keseharian, pakaian-pakaian yang menggambarkan spesifik ciri khas adat ya, itu tidak lagi dipakai sebagai pakaian rutinitas. Hanya pakaian-pakaian yang menggambarkan adat itu dipakai pada saat-saat ada upacara-upacara adat tertentu. Misalnya mungkin ada upacara pernikahan, upacara hal-hal lain yang sifatnya ritual kan. Nah ini masih dipakai, tetapi dalam keseharian untuk saat ini ya, masyarakat Kayu Agung itu sudah bergeser mengikuti perkembangan zaman. Luar biasa. Nah ini Pak Isijal, mungkin terakhir pertanyaannya, apa makna dari masyarakat tetap mempertahankan kultur budayanya, dan juga untuk masalah informasi yang sifatnya mengarah kepada manfaat secara edukasinya? Kita tahu di Wahab ya, bahwa kultur suatu masyarakat itu menggambarkan suatu kekuatan jati diri kan, yang tidak dimiliki kesamaan-kesamaan yang dominan dengan kultur-kultur yang lain kan. Nah, tadi Dewa menanyakan masalah apa tadi? Ya, manfaat yang tergambar di dalam kultur masyarakat Kayu Agung secara edukasi. Secara edukasi ya. Nah, kalau ditilik dari secara edukasi, hubungan kultur yang dipegang teguh oleh masyarakat Kayu Agung ya, ini akan tampak sekali nuansa-nuansa kepribadian ya, terutama masyarakat Kayu Agung itu selalu mengutamakan sopan santun dalam pergaulan keseharian. Yang kedua, masyarakat Kayu Agung itu tidak bisa atau jarang bertindak sendiri dalam memutuskan sesuatu hal ya. Dia selalu melakukan hal-hal itu, pemecahan masalah dengan sifatnya kompromi keluarga. Itu di bagian yang paling terkecil kan. Dari dalam keluarga dia memecahkan satu permasalahan tidak lepas dari sistem kompromi keluarga atau kesemupakatan. Untuk menginformasikan yang akhir mengenai kultur masyarakat Kayu Agung agar tetap bertahan itu, silakan Bapak Molemane. Kita berharap ya, terutama informasi untuk masyarakat kita pribumi Kayu Agung ya, baik anda yang ada hidup dalam kawasan Kayu Agung, ataupun yang lebih utama saya sarankan mereka-mereka atau sahabat kita yang berada hidup di perantauan ya. Mari kita selalu jaga kepribadian kita selaku masyarakat yang memiliki peradaban dalam kultur budaya yang utuh ya. Jangan sampai kita menjual harga diri kita dengan mengenyampingkan tentang kekuatan nilai-nilai budaya yang ada dalam kultur dan tradisional masyarakat kita sendiri. Wah, luar biasa Bapak Molemane. Mudah-mudahan tetap bertahan dengan kultur yang dipegang oleh nenek moyang kita dan sampai sekarang tetap dilestarikan oleh generasi-generasi muda. Karena kultur itu merupakan perwakilan jati diri dari pribadi maupun jati diri dari suatu kelompok masyarakat tertentu. Oke, baik itu Bapak Molemane. Mungkin sampai di sini perbincangan kita dan membahas mengenai kultur masyarakat Kayu Agung, pribumi atau jati dirinya yang sifatnya turun temurun sampai sekarang. Baik itu Bapak Molemane, kita akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 Kayu Agung Radio.